Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini pemirsa, kita telah terhubung dengan analis Sukor Invest Asset Management, ada Mbak Michelle Gabriela. Selamat pagi Mbak Michelle. Iya Mbak Michelle, indeks kita menguat di pagi hari ini meskipun tipis, tapi kita punya sentimen positif nggak untuk pagi hari ini? Ya, kalau kita lihat kemarin ada rilis data inflasi dan sebenarnya datanya inline ya dengan ekspektasi konsensus. Dan kalau menurut kami sih sebenarnya bulan September ini bisa improve untuk inflasinya dan itu bagus untuk ekonomi Indonesia. Jadi kita expect bulan September ini bisa improve karena memang ekonomi sudah ada pembukaan dibandingkan dengan bulan Juli maupun Agustus. Nah, Agustus ini kan baru terakhir-terakhir ya, baru ada pembukaan. Namun kalau untuk bulan September kan ada beberapa kota besar seperti Jakarta itu yang diturunkan PPKM-nya ke level 3 sehingga ini mendorong untuk kenaikan inflasi yang which is bagus untuk perekonomian saat ini. Dan itu sebenarnya katalis positifnya dan kalau kita lihat juga blue chip juga sudah mulai bergerak ikut naik ya. Kalau kemarin kita lihat kebanyakan bank digital yang naik dan yang digital kemarin ini sebenarnya blue chipnya sudah mulai improve. Sebenarnya ini inline ya dengan biasanya kan kalau seasonality-nya market ini by on September ya biasanya memang. Ini sudah mulai terlihat gejalanya karena memang kemarin itu beberapa hari memang blue chipnya sudah mulai bergerak meskipun belum banyak. Namun kita expect bahwa bulan September ini will be better lah dari bulan Juli Agustus karena memang juga ekonomi sudah mulai improve juga. Masih ada potensi untuk terkoreksi nggak sepanjang hari ini Mbak Michelle? Untuk terkoreksi harusnya ada, tapi mungkin tipis saja ya, karena memang kalau dari yang bank digital, memang dari US sendiri itu penurunannya juga hari ini juga tidak terlalu dalam, apalagi Nasdaq-nya menguat cukup tinggi, jadi sebenarnya di Indonesia pun sama. Dan kalau kita lihat market cap yang bank digital seperti Arto itu kan sudah cukup besar, jadi itu sudah cukup mempengaruhi IHSG. Jadi kalau untuk IHSG melemah hari ini mungkin ada melemah tipis, range-nya yang mungkin sekitar 59 sampai bukan hari ini sih, itu untuk target short term medium term itu sekitar mungkin bottomnya di 59 lah ya. Kalau kita lihat sih dengan harga saat ini sih sebenarnya ini indeks kita ya di sini ya sejak awal tahun di sekitar 6.000. Jadi breakthrough-nya sih sebenarnya dari LQ45 kan sudah turun cukup dalam dan masih banyak saham yang murah juga. Jadi sebenarnya untuk IHSG ini sebenarnya upside-nya masih besar. Mungkin memang hari ini mungkin ada koreksi atau ada kenaikan itu wajar terjadi, tapi in the long term sih kita lihat masih bagus ya karena masih kita lihat banyak saham yang murah. Baik, pergerakannya masih sangat wajar baik itu terkoreksi ataupun terdorong naik begitu Mbak Michelle. Untuk isu tapering sebenarnya masih membayangi indeks nggak? Oh iya tentu, kalau untuk isu tapering ini sebenarnya sudah membayangi indeks, namun karena The Fed ini sudah mengumumkan dari jauh-jauh hari ya, sebenarnya market ini sudah mulai memprice in isu tapering. Cepat atau lambat mereka akan tapering kemungkinan either September atau mungkin Desember karena ya memang itu harus terjadi. Nah, kalau untuk dari market sendiri sebenarnya sih setelah tapering biasanya sih yang diuntungkan ini masih tetap saham-saham yang harganya murah ya. Kalau biasanya yang valuasinya sudah mahal, ini kalau tapering kan berarti uang beredarnya Fed-nya berhenti bond buying. Jadi sebenarnya untuk money flow-nya ini pasti kembali ke US. Jadi mereka pasti akan lebih cenderung masih bisa bertahan di saham-saham yang lebih murah dibandingkan saham-saham yang valuasinya sudah tinggi seperti bank digital dan sebagainya. Itu kemungkinan mereka lebih banyak terkoreksinya dibandingkan dengan yang misalnya saham LQ yang belum juga naik kemana-mana.
Jadi kalau menurut kami sih tapering ini juga sebenarnya salah satu tools ya supaya marketnya kembali reflect normal. Kalau sekarang kan kita lihat gap antara bank digital ataupun yang digital dengan valuasi LQ itu bedanya cukup jauh gapnya. Jadi sebenarnya sekitar 13 atau mungkin yang sekarang 15%. Nah, jadi sebenarnya memang dengan tapering ini kita bisa lihat bahwa nanti akan ada adjustment bukan hanya di bank digital, namun juga saham-saham yang masih murah ini bisa improve kembali. Oke, Mbak Michelle, ini kan ada beberapa saham yang harganya sedang diskon ya. Sebenarnya sektor mana saja yang masih bisa kita lirik di harga yang murah saat ini? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya banyak. Ada sektor banks, ada sektor infrastructure, ada beberapa properti ya yang big names, juga ada cigarette, juga sebenarnya ada. Juga sebenarnya consumer juga terkoreksi sudah banyak juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sih majority untuk yang blue chip ini yang LQ itu belum bergerak dari sejak awal tahun ya, belum banyak bergerak. Nah, menurut kami sih ini valuasinya sudah cukup murah juga karena kan mereka biasanya juga nggak ditradingkan di harga sekarang. Secara PI pun meskipun jauh turunnya secara standar deviasi dan secara PI band ini masih di bawah, masih at discount. Yeah. Jadi kalau kita bandingkan dengan PI ISG ini juga masih ada gap. Jadi sebenarnya masih banyak sektor yang murah, yang di real business ya, bukan yang digital ya. Maksudnya yang old business lah istilahnya sekarang. Nah, ini yang menarik, mungkin infrastruktur masih menarik dilihat, dicermati untuk saat ini karena harganya murah. Tapi kita lihat sendiri untuk progres dari infrastruktur kan lumayan lama sampai mungkin kita menunggu lebih pulih lagi dari kondisi sekarang, Mbak Michelle. Apa yang menarik dari infrastruktur ini? Ya, oke. Kalau misalnya memang kita mengandalkan budget pemerintah, memang kemungkinan bisa turun ataupun tertunda ya proyeknya. Meskipun kemarin ada 100% untuk untuk konstruksi di PPKM, cuman kan cuman infrastruktur bukan hanya konstruksi. Sebenarnya ada banyak seperti Telkom dan Pegas. Itu juga termasuk sektor infra. Dan menurut kami sih sebenarnya ini sahamnya sudah cukup murah dan terutama Pegas ya. Kalau kita lihat juga Pegas ini sudah ditradingkan di sekitar 1 atau 2 minus standar deviasinya, sehingga menurut kami sih sebenarnya ini harganya sudah cukup murah dan cukup terkoreksi. Bahkan dari kita penurunan ISG tahun lalu ini juga sebenarnya masih belum kemana-mana, harganya belum naik ya. Oke, jadi infrastruktur sendiri bukan hanya konstruksi tapi juga seperti Pegas dan Telkom juga ini masih menarik ya, Mbak Michelle ya? Ya. Baik, Mbak Michelle terima kasih untuk informasi dan rekomendasinya untuk hari ini. Selamat pagi.